Yoho, di video kali ini aku bakal membahas operator bernama Narantuya. Bersamaan munculnya dengan PP yang mana punya kesamaan juga, yaitu operator bintang 6 pertama di kelas yang belum ada bintang 6-nya. Nice. Akhirnya waktu berjalan. Kira-kira Ars Defenders kapan ya? Kembali ke Narantuya, dia ini masuk sniper loop shooter. Sniper ini punya keunikan yang sangat unik, benar-benar unik. Pertama, range-nya. Kedua, mekanismenya. ASPD tergantung jauh musuh di range. Semakin jauh musuh, alat atau senjata yang dilempar loop shooter bakal lambat balik ke operator, yang mana mengakibatkan melambatnya ASPD secara keseluruhan. Tapi, rumus kebalikan juga jadi aktif. Makin dekat musuh, makin cepat ASPD secara keseluruhan. Karena itulah loop shooter paling efektif range-nya berada di 8 tile sekitar di mana operatornya dideploy. Lanjut talent 1. Ketika dideploy, tiap serangan bakal nyolong attack dan defense dari target serang. Skill ini sesuai yang ada di pikiranmu, yaitu nyolong. Nyolongnya nggak tanggung-tanggung, attack dan defense musuh. Dan terjadi tiap attack, yang mana kalau kamu taruh defender buat tahan musuh buat diserang Narantuya, bakal dicicil defense dan dimasukin damage. Musuh keras bakal lumayan berkurang defense-nya. Benar-benar talent sesuai jalur karir operator ya. Nice Haki. Dapat 35% dodge tipe Ars dan fisikal, sekalian mengurangi banyaknya serangan fisikal dan Ars musuh di 8 tile sekitar. Dodge-nya 35%. Dan terjadi di tile sekitar Narantuya, yang mana sangat bagus. Skill utama Narantuya bisa memberikan damage ke tile sekitar, jadi ada kombinasi manis antara dodge dan damage. Sniper jarak dekat, mungkin ini Narantuya. Skill ini bisa merubah state. Kalau skill aktif mengurangi attack range, tapi ada peningkatan attack dan bisa loncat sampai 3 musuh. Yang mana range yang berkurang? Yang ini. Sekali lihat juga kelihatan sih. Skill AFK Narantuya. Dan pakai sistem ganti state ala Mountain dan Silver S. Tapi yang ditonjolkan bukan damage sebenarnya. Yang jadi hidangan utama di skill ini adalah pantulan tiap musuh. Terakhir aku lihat sniper kayak gini ini adalah sniper chain pertama, yaitu RC2. Bedanya RC2 pakai skill sistem offensive recovery, sedangkan Narantuya nggak mau ribet. Cukup ganti state, kelar. Sistem ganti state ditambahi ganti range ini mengakibatkan tingkat fleksibel yang tinggi. Musuh dekat, ganti state. Musuh luar range, ganti state lagi. Ngasih physical damage per serang sekalian slow. Projectile bakal tembus musuh dan bakal kembali disertai damage selama projectile kembali. Skill yang sebenarnya punya mekanisme simple. Damage 2 kali, damage pulang dan pergi. Damage pertama kena musuh, damage kedua pas bumerang balik lagi. Skill ini ada beberapa situasi biar efektif, yaitu musuh banyak dan satu musuh. Pertama, musuh banyak, alias situasi paling efektif. Narantuya bakal lempar projectile atau yang di sini dipakainya itu bumerang. Bumerang bakal kena satu musuh dan bakal ngasih damage ke semua musuh sepanjang bumerang pulang. Situasi kedua adalah lawan boss atau musuh keras, terutama yang diam di tempat. Karena sistem skill offensive recovery, Narantuya perlu attack sebanyak SP cost-nya. Musuh diam di tempat sama dengan bebek yang diam di tempat, alias musuh gampang. Tinggal lempar bumerang 15 kali, aktifin skill, lihat musuh dikasih 2 kali damage selama 30 detik. Nice banget. Langsung kasih 3 bumerang per attack. Pas projectile balik, 3 musuh di tile sekitar Narantuya bakal dapat damage tambahan plus low. Sebenarnya kalau situasi tepat yaitu per 1 bumerang aja, skill ini kalah damage per hit sama kill 2. Gak mau kalah, skill ini main keroyokan. Nggak tanggung-tanggung, nambah 2 jadinya ada 3 bumerang per aktif skill. Mengingat loop shooter pada dasarnya cuma bisa serang satu musuh, skill ini memperlihatkan keroyokan itu soal banyak damage kok. Skill ini nggak cuma ampuh buat serang satu musuh, pakai 3 biji bumerang, ada nilai plus lain yang tersimpan, yaitu bisa hit 3 musuh selama bumerang balik ke Narantuya.
Akibatnya, Narantuya bisa hit musuh agak jauh sekalian bisa ngasih damage ke musuh sekitar. Definisi multitasking itu penting, Bung. Atau bisa juga fokus ke satu musuh. Udah dikasih 3 bumerang plus ada damage tambahan juga, musuh bakal kenyang tuh damage. Untuk mastery yang jadi prioritas utama skill 3 baru skill 1. Sebenarnya mau aku rekomendasiin M9 tapi mengingat skill 2 agak kurang spesial dibanding 2 skill lain jadi nggak aku masukin. Untuk skill 3, satu bumerang cuma nambah 15%, tapi karena main keroyokan ya naiknya jadi lumayan. Yang naik signifikan malah damage buat tile sekitar, penambahannya 20%. Dan pengurangan 6 SP cost sangat diterima. Next, skill 1. Paling mencolok adalah penambahan damage sebanyak 30%. Banyak banget. Lalu ada pengurangan 3 SP cost yang walaupun gak berguna banget, tapi lebih cepat aktif, skill lebih baik kan. Untuk modul, pada saat video dibuat, Narantuya belum ada modul, jadi skip. Jadi, apakah layak build? Layak. Narantuya ini mengeluarkan potensial besar yang ada di kelas loop shooter. Bukannya terjebak di perbedaan ASPD, di range Narantuya fokus ke damage dan variasi. Talent membantu Narantuya punya kekuatan ekstra buat menghajar musuh tanpa takut kena serang balik lewat steal dan dot. Belum 3 skill yang berguna tergantung banyak musuh. Mau banyak ataupun sedikit, dilibas semua. Kekurangan Narantuya hampir-hampir nggak ada. Kekurangan paling jelas cuma dari trait itu sendiri, bagian ASPD. Selain itu, susah banget ditangkap kekurangannya. Makhluk yang ditakdirkan bagus gini emang nyebelin buat direview sih. Buat newbie bisa dibuild duluan. Skill satunya siap melibas musuh yang bergerombol, yang mana semua terjadi di map-map awal main. Skill 2 juga bisa jadi alternatif buat hit banyak musuh dan musuh agak keras. Kalau dapat, build aja. Untuk low rarity-nya ada Chopper. Secara dasar kelas, Chopper ini mekanismenya sesuai banget. Cuma sayangnya harus sambil pakai seldi merah di shop, yang mana nggak aku rekomendasiin diambil di awal. Lebih baik buat material buat naikin elite 2 operator lain. Sampai di sini penjelasan operator dari Beruang Kutub. Kalau ada salah pendapat lain atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Silahkan subscribe kalau kalian senang dengan konten ini. Kalau enggak, juga nggak apa-apa kok. Bye!